Ketemu lagi dengan Bu Tuti di sini. Senang sekali Bu Tuti bertemu dengan kalian meskipun masih secara online ya. Minggu depan kita akan bersama-sama ketemu secara langsung. Ya, kita akan bersekolah minggu secara onsite. Persiapkan diri kalian, jaga kesehatan. Tetap nanti kita pakai masker ya, sekolah minggunya ya, kita tetap ikuti protokol kesehatan. Nah, pagi ini kita bersyukur sekali, kita bergembira sekali karena kita sudah bangun dengan sehat. Badan kita sehat, nggak sakit. Terus kita bisa bernafas dengan lega. Nah, ini alasan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan gembira. Lagunya Happy Ya 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 ya. Ayo semangat, bangun semua, kita bergerak bersama-sama. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa. Yuk, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami hari ini dengan sehat. Kami mengucap syukur untuk udara yang kami hirup dengan bebas. Kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga kami. Tuhan, apabila sebentar lagi kami ingin belajar firman-Mu, kami ingin mendengarkan sabda-Mu, biarlah Tuhan yang berbicara dan Tuhan sendiri yang akan memberikan pengertian kepada kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu yang akan mengajar kami tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalian sudah happy ya, sudah senang ya? Iya, karena berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Dan kita harus selalu bergembira. Karena kita sudah bergembira, kita sudah happy, kita menyiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, pagi ini kita akan menyanyikan lagu Janji yang Manis. Seperti ada apa yang dijanjikan dalam firman Tuhan adalah janji yang manis. Kita akan menyanyi janji yang manis bersama-sama. Oke semuanya, siapkan Alkitab, duduk yang manis, dan kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama dengan kakak atau ibu guru sekolah minggu. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Dewi hari ini ya. Nah, Bu Dewi habis pulang dari pasar nih, capek, haus. Bu Dewi mau minum dulu, mau bikin teh manis.
Bentar ya, Bu Dewi, siapkan dulu gelasnya. Ada tehnya, teh celup, dan juga air. Bu Dewi mau pakai gula 1 sendok. Bentar ya. Nah, gulanya dituang. Kemudian tehnya dibuka. Pakai teh celup aja yang cepet karena Bu Dewi sudah haus. Nah, kok belibet. Nah, dimasukkan ke dalam gelasnya. Kemudian nanti dituangkan air panas. Tapi Bu Dewi meniti saja ya, biar nanti tidak terlalu pahit. Bentar. Oke. Tuangkan air panasnya. Ya. Ditunggu 2 menit. Nanti nunggu alarmnya bunyi baru tehnya diambil. Nah, siapa yang di rumah sudah bisa membuat teh sendiri? Ada? Tunjuk jari. Nah, kalau yang belum, biasanya minta tolong kepada siapa? Ke mama atau ke mbak di rumah ya. Nah, menunggu 2 menit. Sebentar lagi, ini belum ada 1 menit. Ini gimana? Ini Bu Dewi tadi habis dari pasar. Beli sayur, ada wortel. Ada juga buncis. Kemudian ada juga jagung. Mau masak apa ya? Oh, ada telur juga. Ada labu siam juga. Lah, pokoknya komplit mau masak sayur-sayuran dan ada telur juga. Oke, masih agak lama. Belum ada 2 menit. Padahal Bu Dewi sudah haus. Sambil Bu Dewi aduk-aduk ya. Supaya gulanya larut karena mau bikin teh manis biar manis. Siapa yang suka teh manis? Ada yang masih tidak suka teh? Apa sukanya minum susu? Ada? Ya, bisa jadi yang masih kecil-kecil masih diharuskan minum susu ya oleh papa mama. Tapi tidak apa, itu sehat untuk kesehatan anak-anak. Oke? Ya, sebentar lagi alarmnya berbunyi supaya tehnya siap untuk diminum. Wah, sudah bunyi. Iya, bisa diangkat. Ini gimana? Oke. Sudah siap diminum. Taruh sini. Panas. Masih panas. Wah, ternyata masih harus ditunggu ini. Belum bisa diminum. Kalau langsung Bu Dewi minum, nanti lidah Bu Dewi sakit sariawan. Nah, nunggu tehnya dingin, Bu Dewi mau cerita dulu. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami masih boleh mengikuti sekolah minggu meskipun secara online. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu supaya kami dapat mengerti apa yang akan guru kami sampaikan. Tuhan berkati juga guru kami sehingga apa yang disampaikan turut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Beri kami hati yang penuh dengan sukacita hari ini, supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir nanti dengan
hati yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi Bu Dewi habis pulang dari pasar, terus mau bikin minum karena haus. Terus sudah jadi tehnya harus nunggu 2 menit. Kemudian mau diminum ternyata masih panas, masih harus nunggu lagi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang apa itu sabar dan berkat dari Tuhan. Nah, ngerti enggak anak-anak? Sabar itu artinya apa? Sabar itu artinya adalah mau menunggu dengan tidak terburu-buru, ya, tidak mudah marah. Ya, siapa kalau yang di rumah masih suka marah, ya? Marah atau ngambek kalau misalnya sudah haus, minta dibuatkan susu atau teh, tapi harus enggak tahan lama-lama nunggu karena sudah keburu haus, ya. Ada enggak yang kemudian ngambek seperti ini? Atau malah nangis seperti ini? Ya. Kemudian marah, ya. Marah, nangis, mungkin sampai berguling-guling atau kemudian juga gimana sampai mukuli mbaknya atau mukuli mamah, jambak mamah gitu kalau minta sesuatu tapi tidak sabar untuk menunggu. Nah, kalau sabar itu tidak mudah marah, tidak mudah terburu-buru, mau menunggu dengan tenang, ya, tidak terburu-buru. Itu kalau anak-anak masih suka marah, anak-anak berarti harus belajar bersabar. Itu tidak mudah untuk anak-anak memang, tapi dengan pertolongan Tuhan kita bisa belajar bersabar, ya. Contohnya tadi nunggu untuk tehnya ini Bu Dewi mau minum harus nunggu dulu sampai dingin. Kalau belum dingin nanti lidah Bu Dewi yang sakit karena kemudian terlalu panas, ya, tidak sehat juga. Nanti jadi sariawan, malah lidahnya sakit buat makan dan untuk kalau disikat gigi itu jadi sakit karena kena panas. Dewi tadi habis dari pasar. Kita kalau mau beli sayur, ya, sayur ini asalnya dari Bapak tani, ya. Ini Bapak tani nanam padi, nanam sayur gitu, ya. Kalau kita mau belajar dari bersabar, itu kita bisa belajar bersabar dari Pak Tani. Kenapa? Kalau tadi teh ini kita nunggu air minum aja harus nunggu 2 menit. Belum lagi daunnya itu ditanam nunggu bertahun-tahun baru bisa mulai dipetik untuk dijadiin teh. Kalau sayur, Bapak Tani ini labu siam, Bapak Tani harus menunggu selama 3 bulan. Tahu enggak kalau 3 bulan itu berapa? Kalendernya kalau yang sebulannya itu 1 lembar isi 1 bulan itu berarti harus ganti sampai 3 kali, ya. 3 bulan, 90 hari sekitar, ya. Itu baru bisa mulai dipanen. Kemudian kalau ini ada jagung manis, Pak Tani, Bu Tani itu juga harus nunggu. Baru bisa dipetik dan dijual ke pasar. Nunggunya berapa? 2 bulan. Demikian juga dengan wortel, 2 bulan. Buncis itu juga nunggunya sekitar 2 bulan baru bisa dipanen. Itu Bapak Tani belajar bersabar menunggu tanamannya berbuah, menunggu dipanen. Kita bisa belajar dari Pak Tani, ya. Itu di kehidupan kita yang sehari-hari harus bersabar. Apa yang dilakukan Pak Tani? Kalau sudah nanam apakah terus didiamkan saja gitu? Tidak. Tentu saja juga harus dirawat tanamannya, ya. Diapain? Diberi pupuk. Kalau enggak hujan, ya, itu disirami, ya. Kemudian apa? Dirawat dengan
senang hati, dengan penuh kasih sayang. Kalau ada rumput, ya rumput itu nanti biar makanannya tidak diambil dimakan rumput, itu rumputnya harus dibersihkan, dicabuti supaya tanamannya bisa tumbuh dengan subur dan memberikan hasil yang baik. Terus tentu saja tidak lupa berdoa, karena Bapak Tani ini meskipun sudah berusaha dengan sebaik mungkin, bisa saja loh tiba-tiba ada rombongan kupu kemudian bertelur, lah telurnya netes. Jadi apa itu yang uget-uget? Ya, geli. Biasanya kalau anak-anak lihat ulet, ya itu jadi ulet. Uletnya makan daunnya, itu nanti bisa tidak jadi panen, batal panennya ya, tidak bisa panen, tidak bisa dipanen karena kemudian pertumbuhan tanamannya terganggu. Itu Bapak Tani juga harus berdoa, ya. Kemudian kita juga bisa belajar dari apa yang dikatakan, dituliskan dalam Alkitab, ya firman Tuhan. Nah, Bu Dewi hari ini enggak cuma belajar tentang sayur mayur, membuat teh, tapi mau cerita utamanya tentang firman Tuhan. Kita mau belajar tentang Bapak Abraham yang juga bersabar. Bersabar menunggu apa? Kalau Bapak Abraham, ya, Bapak Abraham itu bersabar menunggu janji Tuhan digenapi, janji Tuhan diwujudkan, ya. Tuhan berjanji apa sih sama Bapak Abraham? Ya, Tuhan berjanji bahwa Bapak Abraham akan mempunyai anak yang sangat banyak, keturunannya akan sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ya, itu janji Tuhan kepada Bapak Abraham ketika Bapak Abraham sudah berusia 75 tahun. Dan Bapak Abraham belum diberi seorang anak, satupun itu belum punya anak, ya. Coba papa mama anak-anak itu usianya berapa? Ayo umurnya, kan enggak ada toh yang 75 tahun kalian baru lahir, ya. Ada, biasanya paling berkisar sekitar 20-30 gitu baru mempunyai anak, ya, kalian lahir gitu. Itu Bapak Abraham dijanjikan Tuhan usianya sudah 75 tahun. Kemudian apakah tahun depannya itu kemudian Bapak Ishak lahir? Belum, ternyata Bapak Abraham masih harus menunggu selama 25 tahun. Coba bayangkan, ya, dibandingkan kalau tadi itu Bapak Tani paling hitungannya hanya menunggu dalam bulan, atau kalau kalian minta dibuatkan air minum itu paling hitungannya hanya beberapa menit gitu, ya, atau nunggu masak nasi itu paling hanya 1 jam gitu, ya. Kalau mama papa kalian membuatkan kalian nasi itu kalian hanya harus menunggu 1 jam. Ini Bapak Abraham menunggu sampai 25 tahun. Ya, itu baru digenapi. Ibu Sarai itu melahirkan anak yang diberi nama Ishak. Ya, itu nunggu 25 tahun. Tentunya Bapak Abraham juga tetap berpengharapan, menaruh harapan, setia dengan Tuhan, karena Tuhan yang berjanji, ya. Kalau anak-anak mungkin pernah berjanji ke temannya itu bisa diingkari, tapi kalau Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tetapi waktunya adalah waktu Tuhan untuk digenapi, bukan waktu kita. Jadi seperti Bapak Abraham, kita juga harus belajar bersabar, ya. Pokoknya kalau janji Tuhan, ya, itu pasti digenapi. Nah, loh Bu, apakah janji Tuhan kalau gitu nanti aku minta ini nunggu 25 tahun terus sampai aku dewasa baru dapat, Bu? Nah, berkat Tuhan
itu ada juga yang instan ya. Jadi kita enggak minta pun Tuhan sudah memberi. Misalnya apa? Misalnya kita tidak usah menunggu, tapi Tuhan sudah beri. Kita juga tidak meminta, Tuhan sudah memberi. Misalnya adalah apa ini? Kita bisa bernafas dengan lega karena ada oksigen yang Tuhan sediakan dengan gratis ya. Itu kita tidak usah meminta sama Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepada kita secara gratis. Loh, kalau oksigen itu kan memang udara gratis, Bu. Nggak harus bayar. Jangan salah. Kalau kita sedang sakit dan sakit kita itu memerlukan perawatan sehingga harus memerlukan oksigen secara khusus, itu mahal loh bayarnya ya di rumah sakit. Nah, kesehatan Tuhan beri buat kita itu juga suatu berkat ya. Jadi berkat itu tidak hanya sesuatu yang berwujud benda ya, materi, tapi juga kesehatan, udara, mungkin juga kepandaian. Nah, kalau kalian meminta kepada Tuhan, itu juga harus rajin didoakan. Kalau kita mau minta kepandaian, selain berdoa, kita juga harus rajin belajar. Kalau yang misalnya pengen pinter main musik, kita harus rajin berlatih. Dan jangan lupa juga berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita ketekunan dan yang utama adalah kesehatan. Kalau kita sakit, itu kita tidak bisa melakukan segala sesuatu karena harus beristirahat di tempat tidur ya, enggak enak badannya kan. Nah, itu saja cerita hari ini. Kita mau belajar bersabar seperti Bapak Abraham ya. Jadi kalian kalau minta dibuatkan minum atau minta sesuatu kepada papa mama, enggak boleh ngambek lagi ya, enggak boleh cepat marah lagi ya. Karena kan kita hari ini sudah mau belajar untuk belajar bersabar ya. Jadi enggak usah ngambek, enggak usah nangis sampai guling-guling gitu ya. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan tapi di Bina Kasih ya, karena kita akan mulai sekolah minggu secara onsite tatap muka. Salam, ini Bu Dewi mau minum dulu, kayaknya sudah bisa diminum. Ya, dadah. Anak-anak semua, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan nanti dimasukkan ke dalam amplop, lalu diberi tulisan sekolah minggu. Nah, persembahan dibawakan orang tua untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang di depan pintu masuk gereja atau dititipkan ke Pak Ori atau Bu Dewi pada hari dan jam kerja. Ya, untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyi burung pipit yang kecil. Kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati mama papa kami dalam pekerjaan mereka. Sehingga saat ini Tuhan, mama papa kami memberikan persembahan untuk kami persembahkan kepadamu. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami ini sehingga boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami serahkan persembahan kami. Amin. Nah, anak-anak semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah persembahan, dan tiba saatnya kita tutup ibadah kita. Ini ada lagu baru ya, tetapi sepertinya bukan hal yang asing, bukan lagu yang asing buat kalian, hanya kata-katanya saja yang kita belajar bersama. Ya, nanti kalian bisa ulang-ulang lagu ini, jadi nanti pada saat kita onsite, kita bisa menyanyikan lagu ini bareng-bareng. Ya, kita akan menyanyi Aku Lipat Tangan. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Ku turut segala perintah-Mu dan serahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Kita akan tutup ibadah kita pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir kami mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Dan kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin kami untuk hari-hari yang akan kami lalui. Sehingga segala perkataan, segala perbuatan dan pikiran kami selaras dengan apa yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sekolah minggu kita sudah selesai. Kalau ada tugas, jangan lupa dikerjakan. Anak-anak, jangan lupa menuliskan nama dan kelas sebagai tanda kehadiran. Ya, jangan sampai nanti jadi karena tidak ada nama dan kelas nanti jadi bolos. Padahal kalian lihat ya. Terus ingat, tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya, gini ya. Nah, anak-anak dan mama papa pada bulan Februari nanti atau tepatnya minggu depan kita akan mulai sekolah minggu tatap muka atau onsite. Nah, harap memperhatikan pengumuman selanjutnya di grup orang tua bijak. Oke, sampai bertemu minggu depan di Gedung Bina Kasih. Oke, sampai jumpa.